Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Pagi luar biasa, tetap semangat ya. Walaupun jam terakhir di hari Jumat, harus tetap semangat. Karena besok libur kan? Tanggal merah ya. Tanggal merah. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, ya, bermanfaat juga bagi Ibu. Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Kemarin sepertinya Reni sempat sakit ya, Reni ya? Gimana Reni? Sudah pulih Reni? Sudah Ibu, sudah dibawa ke pulih. puskesmas sama mama saya. Wah, alhamdulillah. Tidak diantar nenek Reni? Tidak Bu, nenek saya ke Jawa kemarin. Oh iya. Anita, mana Anita? Kemarin juga Bu, hari. Gimana suaranya Anita? sudah lumayan Bu. Sudah ada ya, sudah muncul ya? Sudah Bu. Baik. Semoga yang masih sakit atau masih dalam pemulihan lekas sembuh, dan yang sehat tetap jaga kesehatannya ya. Karena kalau misalnya sakit tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ibu lihat ini semuanya hadir, tapi Ibu mau panggil deh satu-satu. Abdul Karim. Siap, Bu. Hadir. Semangat ya hari ini Karim ya. Semangat dong. Apalagi hari Ibu. Waduh ya. Lalu Anita. Hadir dong Bu. Anita ini Ibu senang loh, walaupun sakit tetap masuk ke sekolah ya. Tapi tetap dong, Bu. pakai maskernya Anita nanti ya. Iya Bu. Ya, kalau misalnya maskernya kotor atau tidak bawa masker, bisa ambil ke ruang guru ya, karena sudah disiapkan maskernya. Baik Bu. Lalu yang terakhir ada Iin Fatima. Iin? Mana nih Iin nih? Hadir Bu. Hadir, baik. Ya, semuanya sudah hadir pada hari ini. Lalu, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernah atau tidak membaca cerpen? Pernah Bu. Pernah, Bu. Pernah. Cerpen itu apa sih ya? Cerita Ada yang pendek. tahu? Cerita Pendek. Kira-kira ada tidak yang mau menyampaikan isi cerpen yang dibaca? Ada Ada? tokohnya Bu. Ada. Saya, Bu. Isi cerpennya, Ibu mau tanya isi cerpennya dulu, bagaimana sih yang dibaca? Perselingkuhan Bu. Wah, Berat. agak takut ya Ibu ya. Pertemanan Bu. Pertemanan Bu. Pertemanan. Persahabatan Bu. Persahabatan. Coba yang persahabatan Percintaan. tadi. Percintaan, bucin, Bu. Karim nih percintaan aja ya. Coba Ibu mau tanya yang persahabatan dulu deh. Persahabatan mana tadi? Saya Siapa? Bu. Ya, tentang apa Anita? Pertemanan Bu. Jadi contohnya saya sama Iin kan berteman gitu loh Bu Oh, ceritanya. bestie ya. Besti Bu Iya. kalau zaman sekarang Bu. Besti. Ya, kira-kira dari ceritanya Anita tadi, ada tidak tokoh yang Anita kagumin di dalam cerita tersebut? Siapa nama tokohnya? Lupa Bu. Lupa. Baik. Kalau yang lain ada? Saya, Bu. Oh, Karim. Baik, Karim. Silakan Karim. Menarik, Bu, ceritanya, Bu. Oh, Tokoh-tokohnya ceritanya menarik. banyak. Ya, Apalagi gimana? Gimana, Bu? Gimana cerita keseluruhannya Karim? Oh, juga Karim ya. Oke. Ini, Bu. Saya jadi gugup kalau sama Ibu Aduh, Mana ya? jadi malu.
Gini Bu, ceritanya itu tentang seorang siswa namanya itu Aurel Bu, yaitu sifatnya itu baik hati. Kemudian saat dia ngikutin lomba itu, lomba pidato, dia berlatih terus supaya bisa menang. Nah, juga ada juga temannya Bu, namanya itu Ciki Bu, yang Ciki. sering kita beli-beli di toko-toko itu loh Bu, Yang ada Ciki. hadiahnya. Ya, itu Bu. Nah, itu ikut lomba juga Bu. Nah, Ciki itu selalu mengatakan kalau ia akan menang Bu dan akan mengalahkan Aurel. Nah, ketika lombanya itu selesai, Aurel lah yang menang Bu, bukan si Ciki tadi, karena si Cikinya habis dibeli sudah Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Karim, diapresiasi temannya sudah berani menyampaikan pengalamannya membaca cerpen ya. Kira-kira Karim, satu lagi pertanyaan boleh ya Karim ya? Iya Bu. Tokoh yang dikagumin siapa dari ceritanya Karim? Ya pasti Aurel loh Bu. Dia Kenapa? kan berusaha supaya bisa menang Bu, latihan dan akhirnya dia menang Bu. Baik, terima kasih ya Karim ya sudah Iya menyampaikan Bu. pengalamannya membaca cerpen. Jadi buat yang lain jangan sedih karena nanti ketika kalian menonton sebuah video juga akan Ibu tanyakan kepada kalian bagaimana isi video tersebut. Jadi semuanya bisa mengungkapkan gagasannya seperti itu ya. Nah, dari tadi kan sudah Ibu tanya nih tentang cerpen itu apa, pengalamannya Karin bagaimana membaca sebuah cerpen. Materi kita pada hari ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu KD-nya mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca dan didengar. Gitu ya, dibaca atau didengar. Jadi, pada hari ini kalian adalah menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca dan didengar. Jadi, untuk kegiatan hari ini intinya adalah kalian menganalisis unsur pembangun karya sastra yang kalian dengar dan kalian baca. Seperti itu. Untuk materinya yaitu unsur pembangun karya sastra dalam menganalisis, berarti kalian harus tahu dulu unsur-unsurnya apa saja. Seperti itu. Nah, sama seperti pembelajaran yang Ibu sampaikan materinya, pasti ada manfaatnya ya. Manfaat pembelajaran pada hari ini, khususnya unsur pembangun karya sastra, selain menambah ilmu pengetahuan kalian, juga ibaratnya kalian ini kenalan nih sama teman yang baru. Kalian bisa lihat di LCD di depan kelas, ya, proyektornya di papan tulis, ada aku Beni, aku Edo. Ya, ibaratnya Beni ini baru kenalan sama Edo. Biasanya kan kalau misalnya ada anak baru nih, misalnya Karim atau Anita nih sebagai anak yang baru, terus Karim melihat Anita, wah ada anak baru nih, seperti itu ya. Pasti mau tahu dong namanya siapa, gitu ya. Wataknya Anita ini bagaimana, gitu ya. Lalu juga cara berbicara Anita ini seperti apa gaya bahasanya, seperti itu. Lalu juga ketika sudah berkenalan, pasti si Edo di sini atau si Anita di sini memiliki cerita yang baru kan. Nah, dari cerita-cerita si Anita di sini, si Karin bisa mengambil sebuah pesan. Misalnya, oh kalau misalnya aku jahat kayak Anita nih ya, pasti nasibku seperti ini gitu ya. Atau kalau misalnya aku nanti melakukan kesalahan kayak Anita, nanti nasibku seperti ini. Nah, begitu juga dengan kita belajar unsur pembangun karya sastra di sini gitu. Kalau kalian banyak membaca cerpen lalu kalian mengetahui unsur-unsurnya, maka kalian dapat mengetahui kalau misalnya tokoh A sifatnya begini, nanti nasib saya sama kayak cerpen yang begini, seperti itu. Itu adalah salah satu manfaat kita membaca cerpen ya. Jadi tidak hanya kita mengalami secara langsung baru kita tahu kalau kita tidak boleh seperti itu. Membaca cerpen juga bisa dijadikan suatu manfaat di dalam kehidupan kita. Paham? Paham Ibu. Paham Bu. Paham, Bu. Karena sudah Paham. kenalan. Oke, sudah kenalan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video Gunung Keramat di sini ya, karya Yusr Ismail. Di belakang suaranya terdengar? Lampung saya.
Terdengar, Bu. Mendengar Ibu. Saya belum, Bu. Ya, bentar ya Ibu, perbaikin speakernya ya. Oke, Bu. Sudah selesai, kita menonton videonya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi atau yang kalian amati, kira-kira bagaimana secara keseluruhan dulu isi video tersebut? Ada yang mau menyampaikan? Angkat Saya, tangan. Bu. Saya, Bu. Boleh, Reni. Silakan, Reni. Tapi nanti salah enggak apa-apa, Bu, ya. Nggak apa-apa, ya. Silakan. Ya. Secara keseluruhan, cerpen Pohon Keramat bercerita tentang kepercayaan penduduk, tentang cerita zaman dulu, Bu, yang bernama Jaya Sakti, yang dikenal dengan nama julukan Maling Budiman. Jaya Sakti seorang maling yang mengambil harta penting milik penduduk Belanda yang akan dibagikannya kepada orang miskin. Begitu, Bu. Menurut saya cerita keseluruhannya. Baik, tepuk tangan buat Reni, diapresiasi karena telah berani menyampaikan. Lalu ada lagi yang di sebelah kiri Ibu deh, yang sebelah kiri Ibu. Ada yang mau menyampaikan lanjutan dari Husnul, cerita Bu. Reni? Husnul, Bu. Husnul. Saya coba, Bu, ya. Saya coba lanjutkan cerita dari Reni, Bu, ya. Ya, boleh Husnul, silakan Husnul. Jadi Jaya Sakti itu sembunyi di gunung besar dan juga tidak kembali. Warga sekitar percaya bahwa gunung besar yang ada di pohon besar itu dianggap sebagai Jaya Sakti karena mengeluarkan harum dan sejuk. Setelah kejadian itu, tidak ada warga yang berani masuk gunung besar sebagai gunung beser, maaf Bu, sebagai rasa kehormatan. Apabila ada yang memasuki, maka orang itu akan hilang dan tidak kembali seperti penduduk Belanda. Sampai akhirnya kemajuan zaman gunung tersebut dibuka untuk pabrik atas izin penduduk sekitar, pohon ditebangi dan banyak rumah, pabrik dan gedung tinggi, sampai akhirnya warga hariannya, sawahnya, air dari gunung, dan lain-lain. Salah satu warga menyadari bahwa pohon memang keramat yang harus dijaga dan dipelihara. Tanpa pohon akan lebih banyak bencana yang menimpa. Itu saja, Bu, dari saya, Bu. Baik, tepuk tangan untuk Husnul. Senang sekali Ibu ya, karena semuanya dapat memahami dari isi video. Coba, Ibu mau tanya sama Iin atau Karim. Tadi sudah paham ya Iin ya, tentang secara keseluruhan isi videonya ya Iin? Udah dong, Bu. Bagus. Nah, Ibu tidak akan menanyakan lebih lanjut mengenai siapa saja tokohnya, seperti itu. Nanti akan kita bahas di dalam LKPD. Yang penting diingat dulu tadi ceritanya gimana, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke dalam pengertian cerpen. Ada yang mau membacakan? Bantu Ibu? Saya, Bu. Baik, silahkan Anita. Cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Cerita pendek umumnya bertema sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Jumlah tokohnya terbatas, hanya melibatkan 1-2 orang tokoh. Hanya menceritakan beberapa peristiwa ataupun konflik. Demikian dengan latarnya meliputi ruang tempat yang terbatas dan waktu yang relatif singkat. Baik. Wah, ternyata tulisannya panjang sekali ya. Ada yang mau menyimpulkan? Jadi cerpen itu intinya apa sih? Tentang apa? Seperti itu. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu, saya lagi Bu. Boleh, silahkan Anita. Jadi cerpen itu ceritanya pendek Bu, dan kata-katanya itu hanya sekitar 500 dan 5.000 kata. Betul. Itu tokohnya itu hanya 1-2 orang Bu. Betul sekali. Ada lagi yang lain selain Anita? Ada lagi yang lain? Konfliknya ada berapa? Ya, 1, Bu. Hanya 1 saja. Latarnya?
Latarnya terbatas, Bu. Latarnya terbatas, ya. Baik, Pusing. seperti itu ya. Jadi, intinya tadi yang kalian disampaikan oleh Anita, disampaikan oleh Iin, disampaikan oleh Nova, itu benar ya. Cerpen itu adalah cerita pendek yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Kalau di benak kalian, Ibu kenapa tokohnya hanya 2? Saya kan memasukkan nama Shirley di sana. Atau saya memasukkan nama Cinta di sana, Bu. Gitu ya. Saya masih banyak nama yang mau saya masukkan. Jangan ya, karena kenapa? Karena semakin banyak tokoh, maka semakin banyak konfliknya nanti ya. Misalnya nih, ada namanya Nova dan Anita. Nova ini kan pasti walaupun terlihat tidak ada masalah gitu ya, pasti dalam dirinya tuh ada masalah gitu. Nanti akan diceritakan di dalam cerpen. Lalu begitu juga dengan Anita, walaupun terlihatnya tenang ya, seperti air, kalian tidak pernah tahu arusnya ada atau tidak di sana gitu ya. Jadi kalau semakin banyak tokoh nanti semakin banyak konfliknya, semakin banyak latarnya. Misalnya Anita nangis, nanti latarnya ada di danau, ada di jembatan, nanti di mana lagi, di mana lagi. Ya kan ya, capek ya nulisnya. Baru juga tidak sesuai dengan ciri-ciri cerpennya nanti. Ya, sampai pengertian cerpen Bu. yang mau ditanyakan? Nggak Jelas? ada, Bu. Nggak ada, Bu. Bagus, kita lanjut ke, nah ini dia poin-poin yang penting dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu unsur pembangun cerpen atau unsur intrinsiknya. Ya, nanti pada unsur-unsurnya di sini akan kalian gunakan untuk menganalisis. Jadi kalian harus paham. Kalau misalnya tidak paham, nanti tidak bisa mengerjakan LKPD-nya. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan poin 1, 2, dan 3? Saya, Bu. Oke, Karim. Silakan, 1 Karim. tuh tema, Bu. Ya. Pengertiannya juga, Bu. Ya dong. Nanti kalau nggak Oke, pernah tema itu gimana? adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Kemudian selanjutnya ada unsurnya itu ada tokoh, pelaku di dalam cerita. Kemudian selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Makasih, Bu. Terima kasih, Karim. Jadi, yang dijelaskan oleh Karim itu sudah benar. Ibu hanya ingin menambahkan sedikit. Untuk tema itu adalah gambaran dari pertama sampai dengan akhir cerita kalian. Misalnya Karim tadi mengangkat tema tentang persahabatan. Jadi isi dari awal sampai akhir itu ya persahabatan. Jangan di tengah-tengahnya ada azab ya. Jangan ya. Nanti keluar dari tema ya. Jadi dari awal sampai akhir ya persahabatan. Kalau mau ditambah dengan percintaan boleh, masih nyambung. Kalau sama azab-azab itu kayak gimana ya, Ibu agak takut juga baca nanti ya. Jadi disesuaikan dari awal sampai dengan akhir gitu. Lalu untuk tokohnya itu adalah pelakunya, siapa-siapa saja pelakunya gitu. Tadi Karim yang diceritakan di awal tadi tentang persahabatan, tokohnya ada siapa saja Karim? Ciki sama Aurel, Bu. Betul, itu adalah pelakunya. Ya. Lalu untuk penokohan, ya, penokohan di sini adalah watak dari si tokoh, ya. Watak dari si tokoh bagaimana baik atau tidak, lalu sombong atau tidak, seperti itu. Digambarkan melalui kalimat, ya. Lalu untuk poin 4, 5, dan 6, ada yang mau membacakan? Angkat Saya, tangannya. Bu. Baik, silakan Nova. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Yang kelima, latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digambarkan dalam suatu cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, yaitu aku, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau ia. Oke, baik. Terima kasih ya Nova ya. Yang di belakang terdengar ya? Masih suara Ibu ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Terdengar ya? Bu. Jelas, Bu. Jelas. Nah, lalu alur di sini ya, Ibu tambahkan sedikit. Alur di sini ada alur maju dan alur mundur. Kalau misalnya dia menceritakan masa lalunya saja, itu kira-kira alur apa ya? Mundur, Bu. Alur. Susah move on.
Boleh. Kalau misalnya dia menceritakan kehidupannya yang sekarang saja, itu alur apa ya? Alur maju. Maju, Bu. Tokohnya menceritakan masa lalu dan masanya sekarang. Campuran. Maju mundur, Bu. Cantik, jangan ditambah cantik nanti jawabannya ya. Maju mundur saja ya. Nanti jadi Syahrini, maju mundur cantik ya. Lalu yang latar. Nah, latar ini diingat ada 3. Ada latar tempat, waktu, budaya. Oh, satu lagi deh Ibu tambah. Latar tempat, waktu, budaya, dan suasana. Kalau latar tempat ada seperti di mana? Rumah, Bu, rumah. Kamar. Kalau latar waktu? Sekolah, Bu. Sore, siang, pagi, Bu. Kalau sekarang nih, kalau jadikan cerpen, kalau sekarang latar apa kira-kira? Pagi hari, Bu. Boleh. Pagi, Bu. Ya, siang hari juga boleh, sudah mau sedikit siang ya. Lalu kalau budaya, apa ayo? Ada? Ibu tidak dengar ini yang di belakang menyampaikan. Latar budaya itu adalah kepercayaan dari masing-masing budaya ya. Kayak misalnya ada di Bali, itu kan ada upacara apa namanya? Ngaben gitu ya. Lalu di Jawa kan tidak ada upacara ngaben kan ya. Nanti bingung orang Jawa ini ya. Jadi berbeda-beda ya kepercayaannya. Lalu yang terakhir latar suasana. Gimana latar suasana? Suasana menegangkan. Ibu mau tanya sama Mardo ya. Ibu lihat dari belakang tuh begini aja ya. Mardo, suasananya Mardo malas, bagaimana? Bu, dari tadi, Bu. Mardo, gimana suasananya? Ini Mardo, yang Mardo lihat. Menegangkan. Sekarang, Bu. Oh, sekarang iya, menegangkan Ibu juga ya, menegangkan ya. Kalau sekarang suasananya menyenangkan, Bu, karena ada iya. Ibu. Iya, karena sudah maju juga tadi presentasi Mardo ya. Iya. Lalu yang keenam ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini bisa menggunakan orang pertama dan Tiga. Pertama di dalam cerpen itu biasanya menggunakan kata aku. Kalau misalnya ketiga itu menggunakan kata dia, ya. Nah, yang terakhir, ayo siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Baik, Reni, silahkan Reni. Nomor 7 dan 8 ya, Bu. Ya, betul. Silakan. Nomor 7, amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Nomor 8, gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Ya, terima kasih Reni. Ibu sampaikan sedikit amanatnya. Amanat di sini adalah pesan yang mau disampaikan. Jadi di dalam sebuah cerita cerpen maupun karya sastra yang lain seperti novel, itu amanatnya tidak mesti harus ada ditulis ya, ditulis secara tersirat ya. Misalnya amanat cerpen kupu-kupu senja adalah apa? Tidak mesti seperti itu ya. Jadi amanatnya itu kalian bisa baca dari pertama sampai dengan akhir, lalu kalian simpulkan, oh kalau misalnya saya seperti tokoh A, nanti bisa jadi kehidupan saya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk gaya bahasa, ini adalah menggambarkan kalimat, penggunaan kata di dalam kalimat yang menggambarkan suasana dalam suatu cerpen. Misalnya nih, suasananya menegangkan. Jadi kalimat apa yang cocok untuk suasana menegangkan tersebut? Jadi si pembaca di sini walaupun dia tidak terlibat di dalam cerita tersebut, dia bisa tahu, oh ternyata ini suasananya lagi menegangkan karena ada kalimat seperti apa dan sebagainya. Jadi pemilihan katanya. Nah, di dalam gaya bahasa di sini bisa kalian masukkan majas, misalnya yang menggambarkan suasana tersebut. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas. Jelas. Oke. Jadi unsur membangun cerpen ada berapa tadi? Ada 8, Bu. 8. Apa saja?
ada tema, Tema, tokoh, alur, tokohan, penokohan, alur, latar, sudut amanat, gaya pandang, bahasa. amanat dan dan gaya gaya bahasa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua karena sudah menyimak dengan baik hari ini. Karena semuanya sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, sekarang kita bagi kelompok. Yang suka sekali dengan berkelompok ini ada Reni sama Husnul karena dia bestie ya. Jadi senang bertemu, senang berdiskusi seperti itu. Kalau misalnya di kelompok 2 ini Ibu lihat ada Lisa dan Iin ya. Walaupun jarang sekali satu kelompok, tapi kalau sudah bertemu diskusinya, bagus sekali ya. Ya, jadi Ibu kombokan di sini ya, berdasarkan pengelompokan heterogen. Nah, Ibu minta Mardo Tila tolong bagikan ke masing-masing kelompoknya. Ya, Bu. Ya. Yang lain sudah terbaca di papan tulis ya, kelompoknya ya? Sudah, Ibu. Nah, baik. Sudah dibagi, Mardo? Sudah, Bu, katanya, Bu. Sudah, Ya, Bu. oke, sudah. Nah, jika sudah dibagi LKPD-nya, silahkan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD. Ibu beri waktu 2 menit, karena hanya ada 5 petunjuk di sana. Ya, sudah dibaca ya? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan mengenai petunjuknya? Ada yang mau Saya, bertanya? Ibu. Ya, silahkan. Saya, Bu. Bisa dulu ya. Bu, jadi boleh ya, Bu, dalam kelompok kami nanti dibagi tugas sama teman-temannya ya, Bu? Boleh dong. Jadi, walaupun di dalam kelompok, tapi kalian bisa membagi peran dalam mencari jawabannya. Misalnya tadi Lisa dan si satu kelompok sama Iin cari tema dan alurnya. Nanti Lutfi dan siapa nanti mencari jawaban yang mana. Seperti itu Lisa ya. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, pada LKPD-nya jangan lupa kelompok dan nama anggotanya diisi. Lalu dibaca cerpennya. Nah, cerpennya di sini sudah kalian simak tadi baik-baik. Jadi tinggal dibaca sekilas-sekilas saja nih LKPD-nya ya, LKPD cerpennya. Karena tadi sudah ditayangkan melalui video. Silahkan Ibu, dibaca. maaf. Saya boleh izin ke toilet, Kak, Bu? Boleh, tapi jangan ke kantin ya. Langsung ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Agak seuzon Ibu sama Mardo ini ya. Nah, lalu setelah membaca, masukkanlah unsur-unsurnya ke dalam tabel yang telah Ibu siapkan di dalam LKPD. Ada tabelnya ya? Ada, Bu. Di lembar Ada, kedua. Bu. Coba dilihat lembar kedua. Ada tabelnya. Baik. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Silakan. Sudah, Bu. Sudah, baik. Sebentar, Ibu mau ke kelompoknya Iin dulu sebelum melakukan presentasi. Iin sudah dapat yang mana Iin? Unsurnya? Latar ya, Bu. Ini Latar. udah Coba, ada berapa latarnya Iin? ada rumah kakek. Pada kalimat warga mendatangi rumah kakek, Bu. Oh, itu kalimatnya. Nah, ini bagi yang lain juga lebih digali lagi ya, karena latarnya tidak hanya satu loh. Masih ada yang banyak. Ya, Lisa, ada berapa latarnya, Lisa? Dihitung saja, Lisa, tidak usah disebutkan. Saya aja, Bu. Lisa belum. Ada Lisa belum. 4, Bu. ada Ada 4. sudah kok, Bu. Sudah, Bu. Kalau Anita dapat berapa, Anita? 4 juga, Bu. Juga tuh, Iin. Cari lagi ya, Iin ya. Memang ini loh, makanya Gali dibaca. lagi lebih dalam. Ya. Lalu Ibu mau lihat kelompoknya di Lutfi. Ibu lihat Lutfi ini kok
Iya, Ibu. Tidak ada aktivitas apapun dari tadi ya, Lutfi sakit ya, Lutfi ya? Kurang enak badan, Bu. Kurang enak badan. Walaupun kurang enak badan, tetap membersamai temannya ya. Misalnya Lutfi hanya mencari satu jawaban saja boleh, atau menyumbangkan sedikit pendapat boleh. Seperti itu ya. Nanti Baik, teman-temannya Ibu. maklumin ya. Kalau Lutfi kurang memberikan pendapat ya. Baik. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Baik. Nah, kegiatan selanjutnya adalah melakukan presentasi di depan kelas. Ibu mau kelompok 1 melakukan presentasi di depan kelas, lalu kelompok 2 menanggapi atau menambahkan hal-hal yang kurang dari jawaban kelompok 1. Paham? Paham, Bu. Paham, baik. Silakan kelompok 1 melakukan presentasi. Saya, Bu. Ya, Yang maju, Bu. silakan Reni. Temanya tentang membacakan puisi, Bu. Temanya tentang modernisasi keadaan penduduk. Iya, betul. Kelompok lain? Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Ya, Bu. Ya, silakan Iin. Ini tentang legenda mengenai pohon keramat, Bu. Jawaban kelompok kami. Ya, boleh ditambahkan ya. Nanti ya, untuk jawaban kelompok Reni boleh ditambahkan dari jawabannya Iin. Lalu untuk unsur yang kedua, silakan. Saya, Bu. Baik, silakan. Alurnya campuran, Bu. Alurnya campuran. Lalu kelompok 2, silakan ditanggapi. Sama jawabannya kelompok 2? Saya aja, Bu. Ya, silakan Iin. Campuran, itu maju dan mundur dia, Bu. Oh iya, berarti nanti kelompok Reni dilengkapi ya. Jangan hanya campuran saja ya Reni ya. Baik, Bu. Jadi tambah maju dan mundur. Tidak usah pakai cantik ya. Nah, selain Reni deh kelompok 1, siapa lagi anggotanya? Saya, Bu. Nova, Bu. Ya, boleh Nova, silakan. Tokohnya itu Mbah Jaya Sakti, Bu, yang kami dapatkan. Ya. Ada lagi? Hanya Jaya Sakti saja? Itu saja, Bu. Oh, oke. Kelompok 2 ditanggepin dong temennya. Saya, Bu, mau menanggapi karena tadi saya yang cari toko di situ, Bu. Mantap, Kalau ya. dari kelompok kami, tokonya itu, Bu, ada pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang. Kemudian ada kakek, Bu. Ya, betul. Ada 3 tokoh di sana. Nanti kelompok 1 silakan ditambahkan ya. Di LKPD-nya ya, diperbaikin. Lalu unsur yang keempat. Saya, Bu. Saya Ya. yang penokohan, Bu. Jadi penokohannya ada yang pertama tadi Mbah Jaya Sakti. Wataknya dia pemberani dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Lalu yang kedua tadi sebagai masukan dari kelompok 2 yaitu pasukan Belanda dan centeng Demang itu tidak mudah menyerah, Bu. Oke. Kelompok 2 ada mau menambahkan? Saya, Ibu, mau menambahkan. Silahkan bisa. Kakek itu pemberani, bijaksana, dan suka menolong, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jawaban dari Lisa dan Husnul nanti bisa disatu padukan ya. Disamakan gitu. Lalu untuk unsur yang terakhir. Masih saya, Bu, di latar, Bu. Ya, silakan. Ya, latarnya di sini ada latar tempat yang kami dapatkan, yaitu kampung, gunung beser, rumah sate, dan sawah. Ya. Lalu untuk kelompok 2? Saya, ya, Bu. Boleh, silakan. Yang kami dapat latar waktu malam, hari, pagi hari, sore hari, dan juga waktu panen, Bu. Terus ada lanjutan juga, ada latar suasananya juga, Bu. Sejuk, asri, damai, dan rukun. Baik. Terima kasih sudah selesai presentasinya.
Silahkan beri tepuk tangan untuk kalian semua, ya. Karena telah melakukan presentasi pada hari ini. Jadi sedikit saja komentar Ibu kepada kalian, terutama tadi kelompok 2, untuk bisa menambahkan, kelompok 2, kelompok 1, untuk bisa menambahkan jawaban di LKPD-nya ya. Nanti ditambahkan, lalu nanti boleh dikumpulkan kembali. Ya. Lalu, siap. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Kira-kira simpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini kita belajar apa sih? Unsur pembangun Unsur cerpen, pembangun Bu. cerpen. Pembangun cerpen, Bu. Unsur pembangun cerpen. Ada berapa? 8. Apa saja nih? Apa saja? Ada tema, alur, Alur, penokohan, gaya bahasa, amanat, Bu. Nah, Amanat tadi apa artinya? Pesan yang disampaikan pesan, Bu, pada yang disampaikan. Di dalam Mau cerpen, Bu. disampaikan. Betul sekali ya. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian tertarik pada pembelajaran hari ini? tertarik dong. Tertarik, Bu. Bagian mana yang membuat kalian tertarik? Dengar cerita, Bu. Menonton, Bu. videonya, Bu. Nonton keramat, Bu. Oke, sama kayak di kelas sebelah ya. Namanya video tuh suka nonton video tuh ya. Di sini juga sama jawabannya, suka menonton video ya. Jadi kalau misalnya Ibu terapkan video lagi nanti di materi berikutnya, mau atau tidak? Mau. Oke, ya. Baik, terima kasih atas penyampaian refleksinya. Ibu harap tidak hanya mengatakan saja ya, kalau misalnya ada kekurangan dari Ibu dalam penyampaian materi bisa disampaikan kepada Ibu, karena hal ini pasti berdampak pada kegiatan pembelajaran kalian. Nah, sebelumnya bisa tolong Abdul Karim untuk membagikan LKPD lagi ya. Evaluasinya, Abdul Karim? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Silakan dijawab soal di dalam evaluasi. Hanya ada 2 soal di sana. Dijawab dulu ya soalnya ya. Dibaca dulu, lalu dijawab. Jangan bertanya jawabannya, karena Ibu tidak akan memberitahu kalau kalian masih mengerjakan. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Sudah? Bu. Oke, silakan dikumpul. Kumpul. Saya kumpul duluan ya, Bu. Ya, boleh. Ini Nah, ini pekerjaan saya, Bu. ya, baik. Ini evaluasinya sudah Ibu pegang jawaban kalian. Mari kita bahas sama-sama ya. Langsung saja ke jawabannya. Kalian bisa lihat di papan tulis. Soalnya terlihat. Kalau ada yang masih lupa soalnya. Untuk nomor 1, jawabannya apa? C, Bu, C. Jawabannya C, Bu. C. C, Bu. Salah ya. Oke, C. Betul. Yang C berarti yang 3 nih ya Ibu salah ya. Maaf ya, hilaf Ibu nih ya. Jadi ini harusnya A, B, C, D ya. Kenapa dia B1, 2, 3, 4 di sini? Jawabannya adalah C ya. Ya. Lalu untuk nomor 2, jawabannya apa? D, Bu. Lihat Abdul Karim ini kok jawabnya A. Kenapa Abdul Karim? Malas baca deh, Bu. Ya. Nggak fokus, Bu. Asal jawab aja, Bu. Yang penting Pikirin pulang Kiki, gitu ya. Bu. Ya, baik. Lapar sudah, Bu. Paham. Ada yang benar semua? Saya dong, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Benar semua, Bu. Benar semua. Ada yang salah satu? Bu Karim. Berarti dapat 50 ya, Bu? Dapat 50 ya. Dapat 50 saja nanti Abdul Karim ya. Ya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, membaca itu bukan hanya sebagai hiburan, juga bisa dijadikan suatu manfaat atau pedoman hidup di dalam kalian ya.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan, tetap pakai maskernya, ya. Semoga nanti kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang Ibu.